Benua Antartika adalah benua yang terletak di bagian selatan muka bumi yang dipenuhi oleh lapisan gletser yang tebal. Benua Antartika pertama kali ditemukan oleh pelaut, yakni Edward Bransfield. Jika kalian perhatikan lebih mendalam, ternyata benua Antartika banyak menyimpan hal-hal yang menarik untuk dibahas yang dapat menambah pengetahuan kamu. Namun, sebelum kita masuk, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, serta bagikan juga ke banyak orang agar memberikan ilmu yang bermanfaat. Suhu di Antartika jauh lebih dingin dibandingkan dengan kutub utara loh. Penyebabnya karena benua Antartika didasari oleh daratan yang tertutup es dan ditambah lagi berada pada ketinggian 2.500 meter dari permukaan laut. Terlebih lagi, radiasi matahari yang lebih banyak terpantul kembali ke angkasa. Hal ini yang membuat benua Antartika sebagai tempat terdingin di dunia. Lain halnya dengan kutub utara yang didasari oleh lautan, sehingga sewaktu-waktu arus air laut bisa berubah, sehingga kutub utara tidak sedingin Antartika. Selain tempat terdingin, benua Antartika merupakan tempat yang sangat berangin. Itu mengapa pesawat komersial tidak melewati kawasan Antartika karena dapat membahayakan penerbangan. Ditambah lagi suhu yang sangat dingin, tidak adanya bandara yang memadai, dan medan magnet yang kuat, sehingga radar pesawat tidak bekerja sebagaimana mestinya di wilayah itu, yang membuat penerbangan melintasi Antartika jarang dilakukan. Terdapat sebuah stasiun penelitian dan ilmu pengetahuan di Kutub Selatan, yakni Amundsen Scott di lintang 90 derajat di Kutub Selatan. Stasiun ini dibangun pada tahun 1956 oleh pemerintah Amerika Serikat, dan stasiun itu terdapat fasilitas olahraga, musik, hiburan, dan lainnya untuk peneliti yang bekerja di sana. Dan setidaknya 200 orang peneliti di musim panas dan meliputi penelitian astronomi, geofisika, meteorologi, dan lain-lain. Fenomena yang terjadi di sana yakni siangnya berlangsung selama 6 bulan. Begitu juga malamnya akibat dari kemiringan sumbu bumi yang dimana ketinggian matahari hanya maksimal sebesar 23,5 derajat dari atas cakrawala di waktu musim panas, yakni di bulan Desember. Sejak dulu benua Antartika tidak memiliki penduduk yang asli, tetapi penduduk benua Antartika hanya sebagian besar dari peneliti hingga wisatawan yang berkunjung ke sana dan menetap selama beberapa saat. Karena tidak adanya penduduk asli, maka benua Antartika tidak dimiliki negara apapun dan hanya sebagai tempat perjanjian antar negara. Tetapi beberapa negara yang mengklaim negara mereka di kawasan Antartika karena didasari oleh negaranya yang dekat dari Antartika, seperti Australia, Selandia Baru, Chili, dan lain sebagainya. Tahu nggak sih, bisa dikatakan Antartika merupakan gurun loh karena rendahnya curah hujan selama setahun. Namun ada sebuah tempat di bagian Antartika yang tidak mendapatkan curah hujan selama 2 juta tahun, yakni Dry Falls. Penyebabnya di tempat ini dikelilingi oleh pegunungan tinggi yang menghalangi es untuk mengalir ke laut dan mencapai lembah. Ditambah lagi hembusan angin dingin yang turun dari bukit dengan kecepatan 300 km per jam dan memanaskan udara yang berembus dari gunung tersebut, sehingga lapisan air, salju, dan es akan menguap dan tidak tertutupi oleh salju atau lapisan es seperti sebagian besar wilayah Antartika lainnya. Dan tempat ini paling terkering di muka bumi, melebihi gurun Sahara dengan mendapatkan curah hujan kurang dari 20 mm per tahun. Tahukah kalian bahwa Antartika memiliki banyak gunung berapi yang aktif? Setidaknya hampir 100 gunung berapi ditemukan di wilayah benua Antartika dan terletak di bawah permukaan esnya. Erupsi vulkanis dapat mempercepat pelelehan esnya yang ada di atasnya. Namun, jika ada satu saja gunung yang meletus, dapat menyebabkan kekacauan yang terjadi pada lapisan esnya dan mempercepat pelelehan esnya. Akibatnya, permukaan air laut akan meningkat. Itulah Antartika, benua yang mendapat julukan sebagai benua abu-abu yang banyak mengundang hal-hal unik dan menarik. Apakah kamu tertarik mengunjunginya? Demikianlah pembahasan di video ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan kamu ya. Jangan lupa like dan jangan juga pernah ragu untuk menulis komentar yang ada di bawah jika ada kritik atau saran agar kita bisa memperbaiki dan berkembang menjadi lebih baik lagi untuk berbagi ilmu kepada banyak orang. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.